Radio Gamasi, saatnya kita ikuti dialog spesial Pacaritana Gamasi Riparlamenta. Pacaritana Gamasi Riparlamenta. Acara ini kerjasama Radio Gamasi dan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Iya, sambal Gamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini Sambalu, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Andi Nur Haldin, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Tepuk tangan semuanya, Sambalu. Luar biasa. Iya. Baik, kita langsung menyapa beliau, Bapak Andi Nur Haldin selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, Andi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum para Sambalu, pendengar Gamasi 100,5. 105,9 FM. Iya. Ini berani datang ke Gamasi ini Sambalu, berarti dia berani dirumbang. Marumban dan dirumbang, begitu masalahnya. Tetapi itu tuh belah, kata kita yang apa ya, yang masuk akal. Kamu nama mau pacari itu pernah tak lewat ya. Baik, untuk edisi Minggu 11 bulan September 2022, Bapak Andi Nur Haldin, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar bersama kita akan berbincang-bincang juga, di samping artinya kita ada sesi marumbang nanti. Jadi mengutip sebuah kalimat dari Bung Karno, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Wow, bagaimana ini menurut Bung Karno ini, Dinda? Cocok ini Mandeng. Iya. Karena saya setuju. Karena memang pemuda-pemuda di Indonesia pada khususnya, apalagi mungkin kita kembali ke zaman tahun 80-an, tahun 90. Itu kan pernah terjadi sampai bisa menurunkan presiden, apa semua. Tapi kan ini kan suara-suara dari masyarakat. Cuma saya bilang juga kayak gini. Kalau kita mau guncangkan juga dunia, saya bilang sama Bung Karno, kalau bisa kasih cukup Ki-11. Karena biar kita bisa masuk Piala Dunia. Cukupkan saja 11. Karena kita juga dalam agama Islam diajarkan Allah itu paling suka yang ganjil-ganjil. Kayak gitu. Tapi kalau memang 10 sudah cukup, saya rasa buat apa ada 11 kayak gitu kan. Tapi ada juga biasa tidak 13. Ini orang paling banyak takut ini. Yang penting pada intinya, Deng, saya bilang begini, sama pendengar, pemuda itu harus berperan, jangan baperan. Karena kan sekarang masuk di era digitalisasi. Zaman sekarang orang bilang viral. Maksudnya apalagi kalau video biasa tak potong-potong. Maksudnya kalau viralnya jadi bagus dari masalah. Untuk kepentingan semua pada Sambal. Tapi kalau jadinya jelek kan kasihan figurnya yang di situ. Dikasihkan makanan bule-bule. Nah, bilang kenapa tidak semangat Ki latihan? Ditanya bilang kenapa Ki? Tidak ada ikan asingku. Tetap di budaya lokalnya tidak bawa, tapi setelah dia makan ikan asin, Deng, lebih kenceng daripada kemarin makan sandwich. Bangkin tunggu loh. Karena kita tahu di berita, kan? Nah, bilang orang, nonton bilang selama ini kau makan kayak ikan kering, jangan kami kayak jili-jili pergi makan yang lain-lain. Pakai sumpitnya apa segala macam. Sakit nih perut tak. Maksudnya ini contoh kecil, bukan saya larang orang makan itu. Tidak ada kejenjangan sosial di sini, Deng. Tapi maksudku saya, kita tahu dulu di Rita. Kalau memang keahlian tak di situ, itu terus kita poles-poles. Itu terus kita tekuni, ya kan? Jangan kita campurin bilang, karena kita beku satu tetangga. Karena Allah tidak pernah, gara-gara tetangga nak tukar rezeki kita. Kenapa tetangga sebelah nak satu rumah? Apa nama kan itu tunya matahari kena Ki. Kenapa bisa lebih pintar anak tak? Yang satunya kurang pintar Ki. Karena mungkin yang satu ini sibuk Ki, apa yang mau dilakukan orang di sebelah. Tapi sudah, karena dia sukses.
masa bisa begitu, saya tidak bisa. Motivasi Ki dong. Motivasi. Iya. Iya. Jujur deh, waktu saya ke Australia tidak ada sama sekali bahasa Inggris kecuali kayak mungkin angka-angka dan normal-normal, yes no, I can do, saya apa Iya. Tapi gara-gara saya bilang, kenapa ini orang Cina dari Cina daratan datang bisa belajar begini-begini? Oh, jadi baru deh gurunya langsung cepat na Google. Oh, ini artinya. Begitu dia aku lakukan. Oh, artinya tidak juga bahwasanya. Wah, saya harus bahasa Inggris dulu ini. Oh, tidak. Artinya language segala macam. Harus bagus sih baru ke Australia. Enggak bisa deh. Berproses Jeki. Setidaknya ada mi dasar. Ada mi dasar tak ke sana. Contoh misalnya waktu saya kuliah deh. Bagaimana saya mau pakai bahasa Indonesia dan tidak mau Kak mengerti bahasa Inggris. Nah, kalau mau Kak beli rokok dulu waktu ku kuliah, mau Kak beli makanan-makanan, masa mau Kak pakai bahasa isyarat? Iya kan? Satu jadi paling gunda aku tahu di sana itu hari apa bahasa Inggrisnya tarasi. Iya kan? Terasin. Iya. Terpaksa kalau ada orang tua aku bawa dari Makassar, aku bawa mami contohnya deh. Begini baunya. Itu masuk kayak ada hal positif yang kita bisa ambil. Dalam artian harus mau berubah. Tapi merubah baik diri tak. Keluar dari zona nyaman tak. Change different. Iya. Kenapa? Saya kalau mau dipikir mending tinggal Kak di rumah dapat ke uang. Ya kalau dipikir. Iya, kalau mau kita misalnya. Iya. Tapi kan enggak segampang itu uang datang. Itu betul. Iya. Meskipun kalau boleh dibilang, biar tidak duduk-duduk ada gitu, tapi artinya jiwa berontak bagaimana supaya bisa saya dulu diri sendiri. Tidak mau sekali namanya keluar dari zona nyaman. Mau Kak begitu terus orang bilang monoton. Tapi mau sampai kapan? Namanya baru Kak, namanya pergi baru. Dulu jujur tidak ada mau pergi. Saya bilang apalagi mau dipanggil sebagai pembicara begini. Apa minta lipat nanti lidahku ke apa. Tapi orang bilang bisa karena terbiasa. Bisa karena biasa. Iya, bisa karena terbiasa. Karena sering mungkin pernah, biar yang penting datang Kak 1-2 kata assalamualaikum dan pamit mas saja, yang penting berani mak datang. Ternyata begitu ji. Istilahnya orang Bugis learning by doing. Learning by doing. No pain no gain. Ya gitu. Jadi kita pakai istilah seperti itu Dinda ya. Betul. Jadi tidak usah minta terlalu bahwa saya harus di bahasa Inggris dulu hebat. Baru kemudian saya saya satu motivasiku deh. Kenapa bisa orang-orang dulu sukses sekarang? Iya. Nah pakai pager ji. Sekarang ini mungkin biar kita tidak mau ngapa-ngapain pergi ke ATM, ada mi sekarang bisa langsung transfer. Iya. Malas Kak pergi keluar rumahku, gampang sekali tinggal ku salah satu pesan online langsung datang. Betul. Iya, enggak gampang gitu. Iya, benar. Iya kan? Tapi kan masih biasa kan langsung. Saya tanya nih, contoh kayak ini saya gunakan digitalisasiku sebagai bidangku di politik deh. Pesan ke online. Kan online kini digital nih. Datang yang antar ki. Gue tanya di mana rumah tak? Iya. Dia bilang di daerah Panaku Kang. Ya ingat mami ki nanti di. Iya. Begitu deh. Itu kan kita manfaatkan sebagai pemuda. Ya kan? Iya. Apa masalahnya di sana? Pak, nanti kalau kesana bisa nanti akhirnya kan tersimpan nomor. Benar. Pak, bisa ki nanti ini sharing ki di sini. Apalagi tuh masyarakat Bugis sendiri. Apalagi masyarakat Bugis itu yang hal-hal yang seperti itulah biar aku mau bayar berapa artinya kalau sudah ada satu yang terpatri di dalam karena jujur saya bilang pernah itu namanya orang bilang namanya pencitraan takut sekali Kak Jo dulu nanti nak komen ki begini jangan mau nanti pilih paling sudah terpilih nah lupa je ki masukku saya bilang kita tidak pernah mungkin pasti ada namanya plus dan minusnya tapi selalu saya bilang lihat maki kalau memang pernah kita datang di rumahku aku usir salah Kak. Yang penting kan kita sebagai manusia saling bantu membantu. Nah mungkin misalnya sekarang jadi anggota dewan mau bantu kalau tidak kita bantu Kak. Benar. Ya karena manusia biasa jiki semua. Jadi duduk biasa pakai sekarang contoh digitalisasi pemuda. Pak, masa saya punya anak sekolah dikasih begini tidak bisa masuk karena begini. Karena kita baru pernah bertemu, saya bantu ki, ya kan itu kan kita pakai eranya. Pakai kenapa bisa ada kayak begini? Sekarang pakai sistem PPDB biasa pakai online semuanya. Kenapa orang sudah datang ke dinas marah-marah atau ndak apa?
kita tidak layani, tidak apa, karena semua sekarang by sistemnya online-nya begini-begini. Oh, saya kasih tahu itu Bu, pakai sistem online, ada yang pasti HP tak, laporkan keluhan tak, seperti ini anak tak diperlakukan atau enggak. Oh biasa dibilang Pak Kadis, oh di datanya kurang kini, oh Bu minta tolong sama anak tak, data ininya kurang, dibantu nih gitu loh. Kalau tidak saya carikan pemuda biasa deh yang di dekat situ, saya bilang bantu dulu itu ibu sana, datangi rumahnya dulu, bantu dia begini-begini, tidak tahu cara upload, cara scan lewat HP. Pemikirannya orang kalau scan cari mesin scan. Sekarang kan pakai HP biar nih kayak di foto ada di aplikasi mak scan deh. Itu yang kita gunakan pemuda tak. Oh bantu kasihan, bukan dibilang gara-gara dia kolonial apakah orang bilang milenial dia aluminium kan, tidak ada. Bantu, saling membantu. Sharing di situ. Sharing. Inilah namanya manajemen. Kebetulan saya lulusan manajemen. Kita artinya mencapai hasil sesuatu dengan menggunakan tangan orang. Tidak perlu kita yang ini, tidak perlu. Ya, jadi hal yang seperti manajemen juga di Australia. Saya manajemen juga deh. Dia bilang, Pak Dewan, sudah aku bantu. Apa? Tenang, 1B. Domino. Domino hits. Oke, 1B saya kan bukan membayar tuh pakai uang, tapi kan nggak mengikuti pakai 1B. Main begitu. Ya. Saya mau tahu ini tentunya kita care dengan pemuda-pemuda, apa yang terjadi di pemuda-pemuda khususnya di Makassar ini, sampai sejauh mana implementasi di kepemudaan kita sekarang di Makassar ini, mengimplementasikan artinya kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau menurut Adinda sekarang deh pemuda yang ada di kota Makassar dari kurang lebih 1,2 penduduk pemilih kemarin, itu kurang lebih 30-40% adalah anak muda. Anak muda, itu maksudnya anak muda deng dari umur 45 ke bawah. Walaupun pemerintah pusat bilang 40 ke bawah, tapi saya hitungnya aku masih muda ji, itu orang umur 40. Saya masih masuk di itu 59. Gitu. Tapi alhamdulillah banyak kegiatan. Contoh yang dilakukan oleh KNPI. Biasa saya bilang, ini pemuda juga, tapi dia bikinkan lomba asan, ya kan? Banyak nih sekarang berguna. Pak, kan biasanya orang mengajukan proposal itu deh, kayak contoh tentang masalah masjid, kebanyakan orang-orang tua, kan? Tapi sekarang kemarin banyak dari anak muda-muda. Ya bilang, Pak, bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran kalau masjid tak kasih dada AC-nya? Saya bilang tenang, kita carikan karena memang ada anggarannya, itu. Ya. Kita banyak di DPR juga, deng. Banyak 50 anggota dan itu banyak bukan dalam artian kita tidak mau tahu, tapi banyak informasi hal kecil yang kita tidak sampai di DPR. Dan kita tidak meminta para adik-adik semua dan para saudara-saudaraku yang pada Sambalo yang ada di Kota Makassar itu pergi demo. Alhamdulillah deng, setiap ada demo, kebetulan memang ada di kantor, itu saya tidak pernah temui memang di luar. Saya dipanggil di dalam. Kenapa? Pemikiran gue gini, di luar panas-panas Ki. Tentunya hati juga ini haus Ki juga. Ya. Tapi kalau saya panggil 5 kurang lebih 5 koordinatornya masuk dalam ruanganku, minum Ki, cerita Ki baik-baik. Karena jangan kita pakai karakter orang dulu yang kasarnya dibilang itu anak tidak mendengar, dicubit, dikandak tapi baru mendengar jangki. Dan jangan kita berlakukan sekarang di Kota Makassar. Zaman sudah berubah, ya kan. Tapi kalau tidak pakai kekerasan, tidak usah pakai bakar-bakar ban apa semuanya. Datang ke yang penting ada anggota dewan, kan ada ruang aspirasi. Biasa kebetulan di bidangku saya panggil masuk sini, saya temui, kita bicara. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita RDP kan. RDP itu rapat dengar pendapat. Karena ada beberapa buruh kita yang tiba-tiba dari perusahaan langsung dipecat satu arah. Itu kita panggil, kita RDP kan. Alhamdulillah terselesaikan satu persatu. Tapi saya minta itu memang pemuda ini sekarang ada yang semua sosial medianya itu anggota dewan Kak. Mau sampai presiden ada. Kalau mau kasih Pak Pres atau nak Pak Dewanku tabe ini dapil tak kemarin ada kekurangannya kayak gini-gini. Masa kemarin itu kita anggarkan jalananku di sini 100 meter, kenapa jadi 99 meter Ji?
Oh, itu gunanya kita sebagai pengawasan, Ya, karena tidak fungsi ada satu, pengawasan, ya. tidak ada satu pihak pun, Deng, Ya. yang bisa selesaikan dengan sendiri. Harus DPR bersama pemerintah kota bersama masyarakat yang Ya. untuk kita bisa bangun kita punya kota. Oh, Iya. Itu. Memang ada perda untuk pemuda ini. Perda- Ada perda khusus. Ada perda kepemudaan, Deng. Oh. Saya lupa perda nomor berapa tahunnya itu, Iya. tapi memang ada perda kepemudaan dan di situ ada anggaran untuk disiapkan para Oh, pemuda. Ada anggarannya, Iya, Deng. iya, iya. Yang saya bicara selama ini kita DPR, Deng, tidak Iya. mungkin kita pernah berbicara kalau tanpa anggaran, Iya, tanpa iya. program yang ada. Oh, Ya, karena betul. kita ini anggota dewan tidak punya visi misi selain mewakili suara rakyat. Nggak ada tuh bilang nanti kalau saya jadi anggota dewan saya akan bangunkan kini jalan Capuratu. Iya, ada seperti itu. Iya, kecuali pakai uang pribadinya. Saya bangunkan jembatan di sini. Ya. Beserta dengan sungai-sungainya. Datang bisik-bisik. Dia bilang gimana mau bangun jembatan, Puang? Iya. Tidak ada sungai. Saya bangunkan sungai. Maksudnya saya begini, yang ada Iya. apapun kebutuhan Bapak Ibu karena kemampuan daerah kita terbatas, Iya, pasti kita cari yang diprioritaskan yang banyak kena masyarakat orang banyak. Ah. Mungkin gara-gara di lorong A banyak suaraku, Deng. Iya, iya. Nah di lorong B nggak ada suaraku biar satu. Nah Iya. ternyata di lorong A sudah baik, banyak suaraku kan Iya, iya, sudah iya. baik nih, Deng. Iya. Yang B saya mau cueki terus enggak. Nah. Yang penting saya sudah utamakan yang bantu Kak kemarin jadi anggota Iya, dewan. iya. Itu yang saya wakil pertama suaranya. Betul. Setelah kita duduk, Deng, Iya. yang sudah terselesaikan satu, ya kita cari lagi yang lain. Dalam Dalam artian kalau datang di komplain, datang di Pak Dewan, masa lorong sebelah kita perbaiki lorong sebelah tidak. Nah masuk ke saya juga tinggal kami di Panapa Manggala misalnya. Iya, Ayo, iya. 10 di perwakilan tak. Iya. Begitu. Linda, menurut ini pengamatan kita ini, Linda selaku wakil ketua DPR, sebenarnya potensi apa yang dimiliki kaum pemuda di Makassar ini yang bisa kita sinergikan dengan pihak pemerintah kota? Apa kira-kira potensinya? Taruh misalnya di Bulukumba potensinya pemuda-pemuda itu bisa kapal misalnya. Iya. Nah, kira-kira pengamatan selama ini, Linda, selama menjadi anggota DPR dan wakil ketua DPRD, apa kira-kira potensinya pemuda Makassar ini? Sebenarnya banyak karena bahan baku tak banyak, deh. Contoh tentang masalah sampah mau. Oh, sampah, contoh kecil. Contoh tentang masalah Iya. sampah tak. Iya. Ya kan. Bagaimana tidak bertumpuk di sana itu, Deng? Karena Iya. tidak tahu kayak mengelola. Walaupun ada kayak saya ada orang sekitar di daerah Tamang apa itu sana Iya, yang kumpul dalam sampah plastik. Iya. Maksudnya kita ini perannya pemuda, datang ke sana. Oh, jadi kayak gini bisa jadi gini. Iya, Maksudnya cari kreativitas yang apa yang bisa kita buat. Karena contoh di daerah Jawa, deh, Iya. dengan barang-barang yang ada dia punya warehouse gabungan di satu kompleks Iya. dengan ada alat-alatnya beberapa, dia Iya. bikin untuk pembakaran sampah. Hasil pembakaran sampah itu yang bisa jadi paving karena bisa dipreski. Oh iya. Kayak gitu. Bisa jadi VP. Iya, bisa. Alhamdulillah menghasilkan ratusan juta. Saya lihat itu bisa jadi kasur, bisa Iya. jadi bantal. Iya. Luar biasa. Contoh saya kayak gitu ya. sampah plastik biasanya begini Iya. sekarang bisa dibikin kayak tali. Nah bikin aja yang contoh kayak ada mungkin dari bungkus-bungkus nah bikin masa orang-orang luar sana bisa bikin bungkus Indomie jadi pakaian di Fashion Week-nya. Nah kita jimakan sih. Itu. Jadi itu contoh konkret. Iya, banyak ada. sebenarnya. Dan mungkin ada beberapa program deh yang mungkin kita tidak pernah pikirkan di pemerintah kota dan DPR. Ada ide-idenya dari kaum pemuda kita lewat salah satu organisasi. Kita mau sharing ke DPR. Ayo, saya akan terima kita siapa tahu bisa 2023, 2024 atau tidak berapa. Kita carikan anggaran untuk mengembangkan itu usahanya. Maksudnya idenya kita kembangkan. 2024 tidak ada pengembangan artinya menuju. Nggak gini, kalau saya pribadi, Iya. kalau orang cali itu kan dibilang orang dua. Kalau bukan dalek tak dalek, no. Kenapa? Seperti itu, Linda. Masyarakat kita ini tidak ada, saya lihat ini, Deng, yang Iya. orang mau bilang pragmatis. Pragmatis. Iya, iya. karena dia pasti pemikiran juga di pintar tuh juga biasa masyarakat kan. Pintar dia. Iya. 5 celek 5 pelekok saya ambil kalau kau bilang nggak pragmatis. Tapi yang ada memang Iya. uang konsumsinya deh. Iya. Itu yang dikasih misalnya apa. Nah, maksudnya disitulah yang dilihat kemarin semua ini Iya, para
caleg deh. Kalau saya pribadi, saya akan fokus dulu pertama di Kota Makassar. Iya kan. Nanti lihat kayak politik, bagaimana arah politik. Karena mungkin kalau kita yang politik, kalau saya pribadi nih deh, orang bilang kalau mau ke DPRD mungkin di situ masa pensiunan tak. Kita tahan dulu. Nah, ini ada saya lihat telepon dari tadi. Halo, assalamualaikum. Bertekan. Ya, nah tantangan utama generasi muda dalam perkembangan digital ini, Dinda, bagaimana dirinya hanyut menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi itu. Kira-kira apa saja? Kalau mau dibilang banyak juga negatifnya deh. Iya, karena sampai gitu saya bilang ada orang yang live itu agak vulgar tiba-tiba dijemput ki. Maksudku ini mungkin ada kata orang bijak, mungkin semakin kau urusi itu yang negatif, semakin viral, kotonya yang kasih berkembang ki itu. Tapi kalau hal positif yang bisa kau kembang akan berkembang juga itu. Tapi kalau kapan kau diami akan hilang dengan sendirinya. Tapi banyak itu. Justru kalau saya bilang ini di era digital semua ini sekarangnya semua serba elektronik nih, serba gampang, lebih banyak manfaat positifnya dibandingkan negatifnya. Itu saja yang kita tanamkan, bahwasanya dampak positifnya sebenarnya lebih banyak dibanding negatifnya. Kenapa kita tidak mau raih itu dampak positif? Karena seperti orang mungkin bilang kalau negatif kalau lebih lama memang bisa dilihat lebih enak mata tak mungkin deh tuh. Tapi saya pribadi dengan jurusan manajemen marketing. Saya pernah itu berpikir bisa kak jadi tukang di rumah biasa. Tapi gara-gara ini nih bisa kak bikin meja senapanku, walaupun mungkin tidak presisi, tapi kan orang bilang ya pelan-pelan. Kalau sering kita lakukan akan mungkin lebih bagus. Bisa karena sering kita lakukan itu. Ini bisa pernah saya lakukan sekarang, tidak pernah kata namanya bicara, tapi karena sering-sering banyak orang baik panggil kak, jadi alhamdulillah bisa terbagi bicara sedikit-sedikit. Dan ini suatu kehormatan, Dinda, untuk pacar kita ini, Dinda Andi Nurhaluddin ini bisa datang ke Gemasi berbagi tentang bagaimana yang positif, bagaimana yang negatif. Nah, tentunya ada harapan-harapan untuk para pemuda-pemuda di khususnya Makassar mau dulu. Nantilah Sulawesi Selatan selanjutnya. Kalau saya punya harapan sama saudaraku yang ada di luar, Sambalu yang ada di luar, khususnya yang dibilang dirinya masih muda, kan muda itu bukan dari umur. Satu saya punya prinsip, kalau ada peluang ambil cepat. Kalau ada peluang ambil karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Mau bilang 2 kali 3 kali juga, Deng. Yang penting kalau dibilang lewat dan kita sering mencari informasi, akan kita dapat. Jangan kita pernah namanya gagal. Dan satu saya tanamkan pada diriku yang diajarkan saya punya orang tua, modal itu bukan cuma soal uang. Modal itu bukan gara-gara uang, tapi gara-gara kita sehat. Itu salah satu persaudaraan tak juga. Sharing juga silaturahmi tak bagus. Karena kan dia bilang uang tidak berteman. Tapi kalau persaudaraan kita lihat, kita ikuti orang sukses, insya Allah akan sukses juga. Tapi kalau kapan kita ikuti yang jelek, pasti jelek juga. Nah gitu. Satu aja prinsipku yang saya bilang, Deng, kalau ada peluang, ada informasi kita dapat, raih cepat. Jangan berpikiran, ada lowongan kerja sana, jangan 8 mau diterima. Itu sifat apatis yang selalu muncul. Nah bilang orang Bugis Makassar dalam candaan, dal itu singkam aja rezeki. Kenapa? Siapa tahu kita ini orang di 8 memang yang ditunggu. Ada juga itu pepatah orang anunya Bugis ini. Pada lo pada ufa. Nah itu orang punau. Tapi ada seperti itu. Artinya contohnya ini artinya seorang Ahmad Manomi ini sama-sama mendaftar dulu di IKIP dulu itu, Dinda. Pada Loto pada UFA, saya mendaftar. Dia yang bayarkan saya uang pendaftaran, tapi saya yang lulus. Artinya ada yang seperti itu. Padahal dulu itu saya berpikir malas, udah begini. Padahal setelah dijalani, alhamdulillah.
Iya. Betul. Jadi hal-hal yang seperti itu Dinda. Tidak akan pernah namanya tertukar namanya rezeki deh. Yang penting mau Ki berusaha. Jangan Ki bilang, ya kalau memang rezekiku datang gitu. Itu memang. Aku lewat depan rumah ambil dia orang lain. Memang tidak tertukar. Iya, betul. Tapi kan kau tidak mau ngambilnya orang. Iya. Meskipun sudah dijelaskan tadi ini Dinda, tapi saya mau perkuat lagi sejauh mana artinya DPRD Makassar melibatkan peran pemuda ini untuk menjadi agen perubahan di digital. Ada banyak anggaran Deng di DPRD, hampir di beberapa dinas itu, khususnya di dinas paling banyaknya itu di pemuda dan olahraga. Ya. Tapi bagaimana cara artinya ya anggaran sih ada, tetapi biasanya pemuda-pemuda Tidak tepat sasaran, Ki. Bilang, tidak pernah ada, tidak tepat sasaran, tidak ini. Bagaimana cara mengawasinya? Sekarang Deng di era digital gampang sekali Ki namanya pengawas. Gampang sekali Ki orang bisa dibanpol. Ini sambalu. Jadinya pakai khawatir. Iya. Hampir semua contoh kayak KNPI, Dinas Pemuda Olahraga, KONI di situ ada semua sosmednya. Dan pasti setiap kegiatan yang dilakukan adalah menggunakan APBD Kota Makassar. Ya kan? Contoh misalnya pemuda sekarang membuat namanya ada salah satu di KNP itu meningkatkan tentang masalah UMKM-nya deh. UMKM. Biasa kewirausahaan itu terlibat juga dalam bidang untuk kreativitas ada anggarannya deh. Tapi tergantung dari dinas mana atau enggak organisasi mana yang kerjasama sama pemerintah kota yang kita percayakan untuk kelola anggarannya di kegiatannya. Karena walaupun juga biasa ada anggarannya Deng, tapi sistemnya yang kita harus ikuti prosedur. Karena takutnya asal dibikin kegiatan ternyata jadi temuan Ki. Yang penting ada kegiatan di air anggaran. Iya, jangan deh. Seperti itu. Iya. Jadi sebagai wakil ketua DPR dan anggota DPR, tentunya hal-hal yang seperti itu apa yang dilakukan? Itu adalah salah satu kriteria dari beberapa kriteria, itu adalah meraih suara terbanyak di internalnya. Ya. Jadi kalau kita proses dulu menjadi anggota dewan, berarti kan harus suara terbanyak dulu di antara 10 orang yang maju jadi caleg di Partai Golkar. Nah, terus dari kursi ini yang sekarang jadi 5 kursi dari Partai Golkar, dilihat siapa yang paling banyak suaranya. Itu adalah salah satu kriterianya untuk bisa menjadi pimpinan di DPRD, mau di kota, kabupaten atau pusat. Iya. Ini sebagai generasi penerus bangsa ini serta tentunya berperan sebagai agen perubahan. Pemuda memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan dan berpartisipasi untuk menyelesaikan tantangan persoalan dalam bidang sosial, lingkungan, khususnya di era digital saat ini. Bagaimana menyikapi ini? Oh iya. Jadi saya cerita dulu sedikit deh. Kita sambilan. Saya ini lulusan Australia. Jadi saya dari SMA, sertifikat 4, diploma, sama S1 ku di sana deh. Tapi saya selalu berpikiran, buat apa kita masuk kalau di luar kalau masih bagus di sini. Tapi kan pasti ini orang tua bagaimana mau lihat kita punya anak. Mau orang tua apapun pasti mau lihat anaknya lebih sukses. Ya. Dalam artian kalau mampu untuk dikasihkan pendidikan setinggi-tingginya pasti itu yang dilakukan. Ini maksudnya dalam artian setinggi-tingginya, bukan sejauh-jauhnya deh. Terus saya berpikiran di sana lama, bagaimana caranya saya bisa bangun, saya punya kampung atau enggak, saya punya Indonesia, saya mau bangkitkan dan bangun ini, tapi minimal dari kita punya hal kecil mau dulu, kayak kita punya kampung halaman dulu. Ya kan. Nah, terus saya baliklah di sini dan alhamdulillah jadi pengusaha. Tidak lama kemudian orang tua sarankan kalau bisa terjun di dunia politik, kan satu visi misi mau membangun punya kampung, mau seberapa banyak dana atau enggak apa. Untuk kau bangun punya kampung, apalagi kau pengusaha nanti kita salah sedikit, kau habis lagi uangnya rakyat kan. Langsung saya berpikir, kalau bisa jadi yang atur lalu lintas, kasih benar buat apa kita jadi pengendaranya? Jadi saya pikir, masuk dalam sistem pemerintahan. Dia bilang orang tua, kalau sudah dapat amanah, itu jalan-jalan belok kasih lurus Ki. Kalau jalanannya sudah lurus kasih mulus Ki. Kayak gitu deh. Jadi saya berpikir bisa langsung masuk. Alhamdulillah setelah kita dulu DPR ada amanah tanggung jawab yang besar kita. Apalagi menjadi pimpinan. Ya karena bukan apanya deh.
Kalau pimpinan itu kan 2 kali dilantik. 2 kali dilantik. Menjadi anggota dewan, menjadi pimpinan. Jadi 2 beban yang kita yang kita pertama yang diamanahkan sama kita punya dapil untuk bisa duduk mewakili suaranya. Yang kedua kita harus mewakili DPRD. Betul. Iya kan, mewakili teman-teman anggota. Karena kita kalau di DPR itu tidak ada namanya bos sama anak buah. Oh, tidak ada. Iya, bedanya cuma pimpinan sama anggota. Tapi kita dalam artian anggota bukan sebagai kayak anak buah. Tapi itulah sinergi kita, dan kita 50 anggota dewan yang ada di DPRD kota itu dan ini berkomitmen untuk jangankan satu fraksi tidak setuju, satu anggota dewan pun kalau tidak setuju, kita lobby lagi kembali, kita cari jalan tengahnya apa. Nah, di era digitalisasi ini sekarang, pemuda-pemuda banyak bidang yang bisa sukses. Gampang nih, bukan dibilang segampang membalikan tangan, tapi yang penting anak muda tak mau sekarang berusaha karena gadget sekarang ini gampang sekali nih untuk kita raih. Artinya dunia ada di gadget. Kita misalnya, selalu saya bilang sama anak, apalagi kalau saya dipanggil narasumber di kampus-kampus, saya bilang, kalau kita bisa sekolah, orang tua tak bisa dapat uang untuk kasih sekolah di universitas. Bantu Tommy kita orang tua tak, kalau memang penjual-penjual aja kasihnya, penjual kue kah, bantu promosikan ki. Bantu promosikan. Bukan beda zaman tahun 80-90-an deh yang kita mungkin lihat teman sekolah tak ada bawa roti-roti atau kue-kue dari kerja orang tuanya. Nah sekarang kan bisa kita promosikan apa keahliannya. Dan memang banyak sekarang sering, apalagi kalau kayak nonton di YouTube atau di TikTok, banyak orang bisa menghasilkan juga uang di situ. Tapi ya dalam versi positifnya, karena saya jujur pribadi biasa kalau di rumah kita juga pasti tidak terlepas. Biasa juga orang rumah bilang juga, apa mam itu di kantor main HP, sampai di rumah main HP, itu anak siapa yang urus kayak gini-gini. Tapi dalam artian begini, dan enggak, bukan negatif ya kan, karena kan kita juga biasa cari yang informasi. Mungkin kalau dulu orang mau dapat informasi dengan radio, nonton TV lagi, apa sekarang gampang ini. Apapun baru kejadian mungkin tadi siang, sorenya sudah muncul itu barang-barang betul, viral nih sih. Tadi saya mau pesan begini deh. Di era sekarang ini kita harus banyak-banyak mencari positifnya. Oh, masa itu orang bisa jual skincare beli Lamborghini? Kita ini biasa beli tidak beli pikir Lamborghini. Betul. Jangan iri. Tapi cari tahu, karena bisa sukses ki. Kalau dibilang sekarang bukan saya mendoktrinkan orang. Kalau kita bilang dulu sandro atau enggak apa untuk kasih sukses minta airnya, minta doanya, tetap kita lakukan. Maksudnya yang penting kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti benar suruh juga berusaha. Sugesti, ada sugesti. Enggak bisa gitu kayak orang bilang tidur tiba-tiba muncul di nomor togel. Ya kan. Sekarang kan kita bisa lihat betul. Jadi sedangkan milenial harus begitu. Era kolonial juga harus begitu. Jangan bilang, wah Pak Amar ini sudah kolonial, tidak seperti itu. Alhamdulillah, artinya tetap kita berusaha, Dinda. Apalagi yang muda-muda ini. Kalau dulunya misalnya misal YouTube kita itu selama ini kita tidak pernah bayangkan, sekarang YouTube-nya itu Pak Kolonial Ahmad sudah lebih hampir 2.000, akhirnya bisa mendapatkan. Betul. Apa yang bedanya salah satu artis yang dia bikin kehidupan sehari-harinya, bangunnya, sampainya, tidur kembali, bisa meraih berapa ratus miliar. Nah kita mungkin kalau dilihat di kegiatan, tak mungkin dalam hati lebih banyak di kegiatan daripada itu dia bikin, ya kan? Kayak contoh misalnya ada salah satu orang di luar negeri yang tiktokers. Tidak bicara satu kata pun, menggerakkan tangannya saja dan mungkin kita pernah dengar. Tapi dia terkenalnya, tidak bicara gitu. Tidak bisa terkenal. Karena sekarang kita berpikiran di era digitalisasi ini harus kita membuat banyak konten yang positif. Karena ada juga kayak biasa saya lihat, ternyata gampang dibikin begini kan, lihat gitu. Ya tinggal kita kan sekarang ada yang namanya Mr. Google atau di YouTube yang kalau mau bikin meja seperti ini, lihat nih
pelan-pelan kita ikut kita, apalagi kan bisa jadi kasih cepat, bisa dipalas, bisa dikasih mundur lagi. Iya kan? Beda kalau kita mungkin mau berbeda di tukang kayu. Yang mana minta napakui duluan ini. Iya. Iya. Jadi harapan tak untuk pemuda-pemuda yang artinya akan dikasih semangat ini. Ya. Jangan seperti kita, artinya wakil ketua DPR. Artinya biasa-biasa mau apa kira-kira yang kalau daripada matemo terus. Kalau saya pribadi deh, jujur, yang penting mau berusaha, mau mencari apa yang dia mau inginkan. Karena kita mungkin pikir, oh jadi sebagai host di radio, oh gampang, tinggal cerita, bisa aja, tinggal ditulis. Tapi mungkin tidak segampang itu. Tapi kalau kita mau belajar dulu dari berbicara, seperti yang saya lakukan dulu tuh, dan mendingan saya bilang, mendingan saya aja orang berkaya daripada nekat. Tidak, jujur ini deh. Waktu ini saya pengalaman dulu mau memimpin salah satu organisasi. Tidak bisa Kak goyang, tapi gara-gara mungkin lihat oh cara orang pidato begini, beranikan diri gitu di depan cermin mau dulu. Itu saya praktikkan walaupun konyol. Kalau saya pribadi deh, yang penting anaknya saudara-saudaraku yang ada di luar Sambaluk semua ini mau berusaha deh, pasti bisa aja. Pasti bisa. Tidak ada juga bisa. Tidak ada yang bisa tidak kita dapat. Mau jadi wakil ketua, mau jadi presiden pun beda dulu kayak waktunya SD ditanya mungkin jadi apa? Jadi presiden. Nah kata wami kita mantap. Sekarang tidak. Yang penting mau berusaha, mau cari yang baik-baiknya semua pasti bisa. Karena saya suka sekali biasa nonton kalau TikTok. Ya kan, apalagi kalau yang jadi itu yang anak muda yang biasa membawakan menjual barang-barangnya. Misalnya ini omsetnya sekian ratus juta, dibandingkan kita rapat makin di kantor dari pagi sampai malam deh, alhamdulillah kita tetap pasti akan syukuri deh kan. Daripada dia cuma live 3 kali dalam satu hari, mungkin tak 1 jam, kalau di total 3 jam, alhamdulillah penghasilannya lebih dari wakil ketua. Betul. Jadi saya pikir mungkin dia lebih kreatif, dan saya tuh sebenarnya deh, apalagi kalau kita masuk dunia politik kan, sempat itu saya mau berpikiran muka juga live deh kalau pimpin rapat. Tapi kan biasa kalau rapat deh, ada yang biasa tidak bisa harus dipublis. Ya kan, apalagi kalau kita temi yang sendiri pencet rekaman, baru kita temi nanti edit. Nanti kan ada masyarakat yang datang Sambal kasih mau bilang itu wakil kita sekarang TikTok nih daripada HP aja daripada nurus. Oh ya, tidak seperti itu ya Dinda ya. Ya, karena ini harapan untuk para muda-muda ini, berhenti gitu tembok saja. Lihat tipe pemuda yang ada di depanku ini, Sambalu luar biasa, gagah, tadir melintir. Tetapi tidak sombong, artinya seperti itu, gitu ya. Datang ke Radio Gamasi ini, alhamdulillah kita sangat bersyukur, Dinda. Bahwasanya seorang wakil ketua DPR Kota Makassar mendatangi kami di sini Radio Gamasi, alhamdulillah. Tapi barangkali ini Dinda, banyak Sambalu yang bertanya, selain daripada wakil ketua DPRD Kota Makassar ini, tentunya ada kesibukan, artinya namanya disertifikasi kesibukan. Sama dengan usaha lah, jangan satu saja, tapi mungkin ada kesibukan lain dibandingkan dengan wakil ketua ini. Oh iya, jadi kalau memang kesibukan deh, alhamdulillah kita akan ada di usaha-usaha lain. Contoh saya juga biasa suka bangun rumah. Ya, kan? Nah bilang orang biasa itu Andi Haldin pergi naik motor jual rumahnya, gak di rumah. Jual rumahnya, kemudian saya bilang bukan rumah asli ku jual, tapi aku bangun ku jual. Tapi alhamdulillah, tapi kalau saya ku tahu diriku, kenapa ndak bisa Kak fokus di banyak hal. Ya, kan ada di usaha-usaha warkop juga deh. Tapi ya saya berpikiran bagaimana caranya bisa ada orang kerja, kasihan bisa ada namakan juga dari situ. Itu misalnya ya namanya orang berusaha dan ada namanya rugi, yang ada namanya mengurangi keuntungan. Dan saya paling penting itu sebenarnya Deng, apalagi banyak nih orang-orang pemuda-pemuda di Sulawesi Selatan pada khususnya Deng, banyak yang sukses di pusat. Siapa bisa berpikiran Pak Jokowi dulu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Tidak ada orang sekarang orang presiden, kalau orang mau jadi presiden harus besar-besar badannya. Lihat Pak Jokowi, tapi alhamdulillah sukses gitu. Jadi maksudnya ada negatifnya tentang maksudnya mungkin kecil badannya, tapi alhamdulillah besar namanya deh. Betul. Dia bilang Andi Halim susah nih, memang besar namanya dari dulu.
Saya sama-sama baru semua. Ada kita pernah sebelum lahir kita mau pilih, kita mau saya lahir diraih ibu yang agama Islam, saya mau rahim di anaknya pejabat, tidak deh. Tapi saya ini walaupun jadi wakil ketua deh, bukan saya yang sukses, tapi orang tua aku yang sukses. Orang tua aku bisa jadi nasional, bukan dia yang sukses, tapi gara-gara orang tuanya bisa didik anaknya bisa jadi bagus. Jadi itu selalu tetap berpatokan sama kita punya adat istiadat dan khususnya pada kita punya orang tua. Tetap kiblat ke sana. Semua usaha juga yang saya mau lakukan izinkan juga sama minta izin. Karena kalau ada yang merestunya itu deng, biar orang bilang tidak ada uang, alhamdulillah ada yang bisa muncul itu. Iya. Jadi seperti itu sampai lu, wah jangan kikir bilang wakil ketua DPD kita ini hanya ya pada satu sisi saja, banyak sisi-sisi lainnya yang bernilai positif untuk kita ikuti semua sambil. Jadi para pemuda-pemuda Makassar, bangunlah seperti binaku yang di depan ini. Tumbuhnya suatu bangsa khususnya di daerah seperti di Makassar ini sangat ditentukan oleh peran dan pergerakan pemuda. Bagaimana Pak Andi Nurhalim ini menilai hal tersebut? Ya kan itu deh. Artinya perannya pemuda-pemuda ini, karena kalau hanya peran mulai malam sampainya pagi, malam dijadikan pagi, pagi dijadikan malam, bagaimana bisa berperan? Kalau ini kalau menurut saya, nah bagaimana? Maksudnya saya begini gitu. Banyak misalkan di era digitalisasi itu kayak mungkin orang bilang apa tuh kok terus anakmu main game terus. Tapi alhamdulillah deh ada beberapa pemuda kita yang sukses gara-gara main game yang dijadikan e-sport, yang main PUBG itu. Maksudnya kita cari peluang nih dulu. Artinya yang positif. Iya positifnya deh. Kayak gitu. Kayak contoh saya punya anak deh. Iya. Suka sekali nonton, saya bilang apa mina nonton terus ini, tapi ternyata di situ bisa lebih cepat bicara deh. Gara-gara suka nonton bahasa Inggris kah? Jadi memang pemuda nih sekarang ini harus lihat peluang juga. Masuk. Cari ide-ide. Masa ini orang bisa tidak bicara apa-apa, nah alhamdulillah. Jadi cari mungkin hal konyol yang kita lakukan, nah ternyata itu berdampak bagus di orang lain. Kan? Jadi bisa nih rating tak? Nah kalau orang saya bicara tentang digitalisasi itu deh, paling rating sih viralnya kita ini atau tidaknya itu. Yang penting deh saya bilang. Yang kita nonton juga mau di sosial media, mau di YouTube juga atau enggak apa deh. Cari yang mesti cocok dengan bidang tak. Saya tukang konveksi kak, masa bikin STP ada order kak, ini desainnya langsung aku bikin. Tapi kalau bisa bikin ide-ide yang lain, contoh bagus kayaknya kalau saya bikin kayak begini. Gambar-gambar kan sekarang gampang didapat deh. Mungkin kita bisa lebih menjual. Kau tinggal nanti carikan ke influencer. Kau kerja kau cari itu terus lagi bikin. Ini kamera ini cari itu sama kamera. Jualkan mak ini. Berapa persen dari situ kau kasih kau. Dalam artian bukan kita gaji mereka deng. Kalau 10 baju nu jual satu bajunya untungnya untuk kita mau. Enggak. Jadi semangat kini. Kebiasaan kok memang suka aja memang pak gosip-gosip apa kayak cerita tuh sama HP pak gosip pak aja di situ. Nggak kita rasa laku ini. Betul. Nah, sekarang kan lebih banyak di transparansi sekarang. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah. Jadi jangankan pemuda, orang tua saja sekarang ini contohnya saya ini, artinya boleh dikata kalau dipikir sisa 1 tahun pensiun ya. Nah 2023 sudah pensiun. Tapi alhamdulillah dengan konten-konten apa kira-kira saya, tapi saya awalnya main-main artinya ini biasa saja, nyanyi. Wih, alhamdulillah sekarang beberapa artinya nyanyian itu sudah artinya iklan alhamdulillah. Orang tua saja begitu, apalagi kau yang pemuda. Cocok deh. Kita seperti kita mungkin deh suka bikin bicara apa cerita, tapi gara-gara mungkin cerita bisa kak masuk di Instagram tak jualkan kak ini kayak gini, gara-gara memang poster tak memang karena figur tak yang dilihat deh. Dan saya jujur pribadi, dan saya itu paling suka sekali melihat namanya sosial media dan menjadikan contoh dari mereka. Apa jadinya cerita ini bisa banyak yang following, banyak yang nonton live-nya. Seperti mungkin saya selalu saya ingat namanya, kalau namanya agak masih dibilang cari
Tak. Karena itu ciri khas. Ciri khas. Iya. Orang selalu nggak panggil ke sambal, ciri khas. Ciri khas. Iya. Nggak bisa radio lain melakukan itu. Karena itu ciri khas. Karena suka orang bilang selalu bilang sambal lo, mendingan saya bawa iklanku, saya bawa produkku ke kita misalnya, gitu loh. Dan memang harus kita bikin hal-hal konyol. Konyol ya. Jangan maksudnya jangan juga anarkis. Anarkis juga deh, karena kan biasa juga ada yang menggunakan sosial media ini tiba-tiba dijemput. Iya betul. Itu namanya sosial media bodoh. Bodoh karena artinya nyerempet ke masalah yang sebenarnya tidak perlu diserempet. Iya. Cobalah lihat seperti itu, bikin konten-konten. Anda penyanyi ya silakan menyanyi. Jadi lewat kesempatan ini Dinda temu juga aku dengan channelnya Amar Manohi channel. Insya Allah deh. Kalau kita undang Kak juga masuk di situ kita cerita ngobrol. Ayo benar. Iya. Siap deh. Alhamdulillah, artinya sudah banyak ini menghasilkan iklan ini. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah, jangankan pemuda, orang tua saja itu kalau berpikiran artinya hal yang positif, hal yang ini bisa artinya ada sedikit hobi tersalurkan, kemudian ya insya Allah menghasilkan uang. Seperti kita mungkin nih, karena hobi tak suka kiano. Nah tiba-tiba bikin channel sendiri. Kita bilang 2 tahun 3 tahun kemudian pensiun masa mungkin di hari tua tak diam-diam di rumah, tiba-tiba di teras minum kopi enggak gitu. Pasti bilang, mau bikin kasih live lagi di YouTube atau apa kayak gitu. Oh, jadi kita sangat mendukung pemuda-pemuda yang artinya membuat hal yang seperti itu yang positif, Dinda ya. Sangat support. Karena saya paling suka di DPR itu, ada salah satu mungkin influencer di Kota Makassar pernah datang sharing di saya. Saya bilang saya suka sekali kita punya channel. Kenapa? Kita tidak pernah dititipkan suatu barang, apalagi kalau kita masuk di politik, gitu. Karena kita bicara apa yang kita mau bicarakan, tidak takut kita dalam artian selama tidak bukan artinya orang bilang tidak langsung jadi tikam ini orang, tapi dicerita tipis-tipis, dikuliti dulu, dicabut kukunya pelan-pelan, kasarnya gitu. Dan saya suka kayak gitu dan alhamdulillah bisa kita support semuanya. Ya kan yang penting jangki memihak sama salah satu kandidat, jangki memihak sama salah satu partai, tapi bawa diri tak sendiri. Karena kapan sudah masuk itu barang, mungkin kita yang rusak sendiri. Betul. Iya. Ini lagi ini ya kita masih bicara era digital ini. Nah, kira-kira apa yang lebih dibutuhkan pada pemuda ini? Kalau khususnya di Makassar ini, dari karakter building, dilihat daripada ada sifat-sifat atau sifat kalabi yang terdapat di jiwa pemuda-pemuda kita. Kira-kira apa sih yang artinya seharusnya pemuda Makassar khususnya dan pemuda Sulawesi Selatan umumnya ini mesti dia lakukan? Kalau saya bilang banyak sekali bisa dilakukan deh. Contoh mungkin dia harus bikin konten dulu. Ya kan dia bilang, bagaimana cara mau bikin konten kalau HP kok begini? Banyak bisa kita lakukan. Terus sudah nih kalau misalnya selain konten, deh harus banyak-banyak dia punya ide. Harusnya jangan cuma baru satu kali viral sudah nih baik cukup nih jangki pernah merasa puas apa yang kita pernah raih. Ya kan kenapa kita ini hidup selama ini hanya bisa menjaga kita punya nama dan kita punya nama orang tua. Betul deh. Kalau itu sudah rusak nih semuanya. Dan kedua saya bilang banyak pemuda kita dan itu tidak malas bikin ide. Tapi kan masuk saya bikin kalau ada ide tak ada modal, tak banyak orang di luar sana jujur apalagi yang berbicara ini bisa sponsori yang penting itu bagus untuk khusus nama baiknya orang Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena kita ini kalau kalian sudah viral, sudah menguntungkan, orang cari mahal di barang-barang. Tapi kalau dari awal kita sama-sama, ada orang support kita, ndak apa semua idenya, bisa tidak kalau kayak begini, bisa tidak kalau kayak begini, ide kalau gitu, bisa, kayak gitu, sama-sama viral, semuanya sama-sama juga kita senang. Saya rasa kita bisa membesarkan dan bangga menjadi orang Makassar. Luar biasa. Jadi betul-betul pemuda yang ada di Makassar itu artinya belum terlambat, belum terlambat juga ya. Karena kalau merasa diri terlambat, berarti kita hanya tinggal menonton saja. Kalau saya pribadi dan namanya terlambat. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu umur tak sampai kapan.
Iya Iya, benar. kan pasti kalau misalnya mungkin zaman-zaman seperti kita sekarang, Iya, pasti iya. kenapa saya cepat sekali lahir? Dari Jalan Veteran Selatan 71, Komplek Marinda Blok B12, Makassar. Inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar, ada di sini.